Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Pertempuran besar dimulai. Teriakan dingin Han Feng yang dipenuhi dengan niat membunuh memecah atmosfer kaku wilayah ini. Para ahli dari Demon Flame Valley dan Black Emperor Sect melepaskan niat membunuh yang menggetarkan jiwa mereka pada saat ini. Tatapan mereka gelap saat mereka memelototi kelompok Xiao Yan. Selain itu, kedua belah pihak bahkan mengambil kesempatan untuk memisahkan sebagian ahli mereka untuk mengusir ahli dari Gerbang Xiao dan Akademi Jianan yang telah muncul di langit. Para ahli dari Demon Flame Valley dan Black Emperor Sekte yang tersisa kali ini adalah kekuatan inti dalam faksi mereka. Kekuatan individu mereka semuanya cukup hebat. Jika seseorang membicarakan situasi di tempat ini, tampaknya mereka sedikit lebih kuat dari Gerbang Xiao dan ahli Akademi Jianan. Oleh karena itu, meskipun telah mengirim beberapa ahli untuk menangani kelompok Xiao Li, jumlah ahli yang tersisa masih jauh melebihi kelompok 4 orang Xiao Yan. Selain itu, semua aura mereka bagus dan berlarut-larut. Jelas, mereka adalah elit di antara kelompok tersebut. Beberapa kata dipertukarkan ketika kelompok yang telah pergi untuk memblokir kelompok Xiao Li bertabrakan dengan yang terakhir sebelum kedua belah pihak langsung meletus menjadi pertempuran yang kacau. Riak Dou Qi yang kuat yang berisi niat membunuh yang gelap dan dingin menciptakan kembang api energi yang indah dengan suara ledakan yang dalam dan rendah di langit. Senyum dingin muncul di sudut mulut Han Feng saat dia menyaksikan pertempuran sengit yang meletus di langit. Tatapannya segera beralih ke kelompok 4 orang Xiao yang saat dia dengan lemah berkata, "Ini adalah wilayah dari Black Emperor Sect. Itu tidak menguntungkan Anda dengan menyeret-nyeret sesuatu. Oleh karena itu, Anda harus menyerahkan air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Dengan cara ini, aku mungkin masih membiarkan kalian semua pergi." Anda benar-benar mengucapkan kata-kata seperti itu terlepas dari karakter Anda. Sepertinya Anda tidak memiliki banyak harapan untuk menelan kami. Xiao Yan tertawa pelan. Tatapannya melirik para ahli dari Xiao Gate dan Akademi Jianan yang telah dihentikan, tetapi wajahnya tidak tampak terlalu khawatir. Han Feng dan Mo Tianxing telah merencanakan untuk mengumpulkan kekuatan inti mereka untuk menghadapi mereka berempat. Oleh karena itu, orang-orang yang pergi untuk menghentikan kelompok Xiao Li tidak terlalu kuat. Kelompok ini tidak hanya tidak berada di atas angin dalam pertempuran ini, tetapi juga sedikit dirugikan. Tampaknya mereka tidak akan bisa lama-lama memblokir. Tentu saja, Xiao Yan sendiri secara alami tidak menaruh harapan pada kelompok Xiao Li. Bagian krusial dari pertempuran ini masih berada di pihak mereka berempat. Jika kecelakaan terjadi pada mereka, para ahli dari Xiao Gate dan Akademi Jianan tidak akan memiliki kemampuan untuk membalikkan keadaan. Senyum di sudut mulut Han Feng menjadi lebih padat di hadapan tawa lembut Xiao Yan. Dia memiliki pemahaman yang jelas tentang karakter yang terakhir, dan tahu bahwa pihak lain pasti tidak akan dengan mudah menyerahkan air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Dia segera menjadi terlalu malas untuk bertukar kata-kata yang tidak perlu. Setelah bertukar pandangan sekilas dengan Mo Tianxing, Han Feng menganggukkan kepalanya. "Fang Yan, kamu akan memimpin tetua kedua dan ketiga untuk menangani Xiao Yan. Dengan kombinasi Anda bertiga, kemungkinan Anda bahkan hampir tidak bisa bertarung melawan Dou Zong. Ini seharusnya tidak menjadi masalah, bukan?" Han Feng menoleh dan berbicara kepada tetua pertama Fang Yan yang berambut merah dengan suara yang dalam. Fang Yan tersenyum saat mendengar ini. Dia mengangguk dan berkata, "Tuan, tolong diyakinkan bahwa diriku yang dulu pasti akan merebut air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Jangan ceroboh. Anak kecil ini memiliki beberapa keterampilan Dou yang sangat kuat. Saat itu, saya menderita kerugian besar." Han Feng mengerutkan kening dan mengingatkan.
Fang Yan tersenyum sekali lagi dan mengangguk. Dia secara alami telah mendengar cukup banyak rumor tentang Xiao Yan. Hasil pertempuran yang terakhir di wilayah sudut hitam saat itu adalah sesuatu yang telah dia dengar berkali-kali. Oleh karena itu, hatinya secara alami tidak akan diremehkan. Namun, jika dia bergandengan tangan dengan dua tetua lembah api iblis, dia masih memiliki kepercayaan diri dalam berurusan dengan Xiao Yan. Bagaimanapun, kekuatan keduanya dekat dengan puncak kelas Dou Huang. Apalagi, mereka bekerja sama dengan baik. Dengan ketiganya, peluang kemenangan melawan Xiao Yan, yang hanya bintang 4 Dou Huang, harus di atas 60%. Aku dan Penatua Qi akan menangani gadis kecil berambut ungu itu. Moya tertawa di belakang Mo Tianxing. Iya. Mo Tianxing mengangguk secara acak. Dia tidak mengeluarkan pengingat apapun. Jika Moya dan Qishan bergandengan tangan, hampir tidak akan ada orang yang cocok untuk mereka di kelas Dou Huang. Seharusnya tidak menjadi masalah jika berurusan dengan seorang gadis kecil. Meskipun dia tahu bahwa gadis kecil berambut ungu ini agak aneh tidak selalu berarti kekuatan. Ayo serang, jangan tunda lagi, Han Feng dengan lembut melambaikan tangannya, dan berbicara dengan suara samar. Aura dingin dan kuat tiba-tiba melonjak dari tubuh Han Feng setelah kata-kata terakhirnya terdengar. Di bawah aura gemetar ini, orang bisa melihat bahwa beberapa awan gelap tiba-tiba mulai berkumpul di langit cerah. Dalam sekejap, sinar matahari hangat yang tersebar dari langit diisolasi. Jubah abu-abu Han Feng berkibar tertiup angin liar sementara kemerahan cerah secara bertahap melonjak di matanya. Tatapan gelapnya tertuju pada Suqian, orang tua, kita belum bertemu selama beberapa tahun. Hari ini, izinkan saya untuk melihat apakah Anda masih seperti Anda dulu. Ekspresi Suqian tidak berubah sedikit pun saat dia merasakan auranya dikunci oleh Han Feng. Tubuhnya bergerak dan dia perlahan terbang keluar. Dia segera berhenti tidak jauh dari Han Feng dan dengan lemah berkata, tidak disangka bahwa Kaisar Pil yang mengguncang wilayah sudut hitam saat itu benar-benar berubah menjadi keadaan yang bukan manusia atau hantu. Meskipun saya tidak tahu metode apa yang telah Anda gunakan untuk berubah menjadi penampilan lama Anda setelah menempati tubuh orang lain, saat ini Anda tidak memiliki sikap yang sama dari saat Anda menjadi Kaisar Pil. Kata-kata Suqian menyebabkan ekspresi Han Feng langsung berubah menjadi gelap dan serius. Menjadi keadaan yang bukan manusia atau hantu ini telah menjadi duri di hatinya. Dia segera mengatupkan giginya dan menjawab dengan sikap buas, kamu orang tua yang tidak akan mati. Alasan saya berakhir dengan cara ini adalah semua berkat kalian semua. Selama aku, Han Feng masih hidup, aku tidak akan membiarkan kalian semua hidup dalam damai. Han Feng pada dasarnya meraung di akhir. Ferocity dan Savagenes menutupi wajahnya dan energi ilusi yang agak kuat melonjak dari tubuhnya ke segala arah. Tubuhnya bergerak dan dalam sekejap, dia muncul di depan Suqian dengan cara seperti hantu. Angin panas membawa kekuatan ledakan yang menakutkan saat itu dengan kejam menghantam dada yang terakhir. Udara terdistorsi di mana angin telapak tangan Han Feng lewat. Bahkan udara tak terlihat robek olehnya sampai sebuah busur terbentuk tepat di atas kepalan tangan Han Feng. Ekspresi Suqian berubah saat dia merasakan angin tinju Han Feng. Lengan bajunya akhirnya menjadi sekeras logam. Mereka membawa angin sedingin es yang bertabrakan dengan tinju Han Feng. Bang! Angin berputar menyapu dan mengeluarkan suara mendesis di langit saat kepalan tangan dan lengan baju melakukan kontak. Han Feng dan Suqian mundur beberapa langkah dengan tergesa-gesa. Tubuh mereka langsung menyala. Sekali lagi, mereka saling menerkam dengan kejam seperti harimau buas yang telah turun dari gunung dan telah terjerat. Gelombang kekuatan yang mengejutkan dan ledakan energi terdengar. Kilatan dingin melintas di mata tetua pertama Han Feng dan kedua tetua ketika mereka melihat Suqian dan Han Feng turun ke pertempuran yang intens. Segera,
Tatapan mereka beralih ke Xiao Yan dan tertawa dingin. Ketiga orang itu membentuk-bentuk segitiga dan perlahan mendekati yang terakhir. Mata dokter peri kecil berputar saat melihat tindakan Fang Yan. Namun, sebelum dia bisa melakukan apapun, sesosok manusia melintas di depannya. Mo Tianxing tersenyum saat muncul. Lawanmu adalah aku. Jangan teralihkan karena orang lain. Mata dokter peri kecil melirik Mo Tianxing dengan acuh tak acuh, mulut kecilnya yang halus terangkat menjadi lengkungan yang aneh. Benang kabut ungu keabu-abuan diam-diam merembes keluar dari pakaiannya. Fang Yan dan dua lainnya sudah mengepung Xiao Yan sementara Mo Tianxing memblokir dokter peri kecil. Ketika Fang Yan melihat sikap tenang Xiao Yan dengan tangan disilangkan di dada, dia tanpa sadar tertawa. Aku sudah lama mendengar tentang sikap mengesankan kepala Xiao di daerah sudut hitam saat itu. Bertemu dengan Anda sekarang, saya dapat mengatakan bahwa pahlawan yang muncul kebanyakan masih muda. Namun, kami bertiga orang tua akan menyinggung perasaanmu hari ini. Meskipun wajah Fang Yan ramah, tidak ada sedikit pun senyum di matanya. Hanya perasaan dingin dan niat membunuh yang kuat yang hadir. Xiao Yan hanya melirik Fang Yan secara acak di hadapan kata-katanya. Dia merentangkan tangannya saat dia meregangkan pinggangnya yang malas. Dia mengepalkan tinjunya dan penguasa Xuan berat yang sangat besar melintas dan muncul. Xiao Yan tersenyum dan berkata, kamu tidak perlu mengucapkan kata-kata yang tidak berguna. Hanya dengan mengandalkan mulut saja tidaklah cukup jika Anda ingin merebut air liur transformasi tubuh bodhisattva dari saya. Bahkan, mata Xiao Yan tiba-tiba menjadi tajam saat penguasa beratnya diam-diam bergerak bersamanya. Itu membawa angin bertekanan panas karena berayun dengan keras di belakangnya tanpa Xiao Yan menoleh. Dentang! Suara logam yang jelas meledak di belakang Xiao Yan. Segera, sosok hitam mundur beberapa langkah sebelum menstabilkan dirinya. Tangannya yang memegang pisau besar bergetar sementara tatapannya menatap punggung Xiao Yan dengan ekspresi serius. Tetua lembah api iblis kedua ini tidak mengharapkan reaksi Xiao Yan menjadi sekuat ini. Lagi pula, tunjukkan kemampuanmu yang sebenarnya. Taktik serangan diam-diam semacam ini tidak berguna untukku. Lembah api iblismu tidak benar-benar mengandalkan ini untuk bertahan hidup di wilayah sudut hitam, bukan? Setelah memaksa Elder Demon Flame Valley itu kembali dengan serangan acak, Xiao Yan membuka mulutnya dan tersenyum kepada Elder pertama. Dia memperlihatkan gigi putihnya yang menyebabkan hati seseorang terasa dingin. Saya sering mendengar bahwa lidah silet kepala Xiao tidak kalah dengan kekuatan bertarungnya. Setelah bertemu dengan Anda, saya melihat bahwa Anda memenuhi reputasi Anda. Fang Yan tersenyum mengejek. Segera, senyuman di wajahnya secara bertahap berubah menjadi gelap dan dingin sementara dia perlahan berkata, aku mendengar bahwa kepala Xiao memiliki api surgawi. Aku yang dulu benar-benar ingin tahu apakah api surgawi, buatan manusia yang dibuat oleh lembah api iblisku mampu dibandingkan dengan api surgawi milikmu. Fang Yan tiba-tiba berteriak keras setelah suaranya terdengar. Kakak kedua, saudara ketiga. Tel, perhatikan bahwa saudara bukan berarti saudara sedarah tetapi lebih digunakan karena mereka berasal dari sekte yang sama. Tetua kedua dan ketiga dari Demon Flame Valley segera menanggapi ketika mereka mendengar teriakan Fang Yan. Tubuh mereka segera mundur dari jarak dekat. Setelah itu, segel tangan mereka dengan cepat bergerak. 3 api pucat keabu-abuan tiba-tiba melengkung dan keluar dari tubuh mereka. Segera, nyala api mulai bereaksi satu sama lain. Sesaat kemudian, mereka melarikan diri dari tuan rumah dan terbang keluar. Akhirnya, mereka diaglomerasi bersama di tengah dari 3 individu. Dalam waktu setengah menit setelah 3 warna pucat keabu-abuan bergabung, api surgawi, coklat keabu-abuan perlahan naik ke langit. Suhu tempat ini tiba-tiba naik mengikuti kemunculan gugusan api berwarna coklat keabu-abuan.
bahkan ruang di sekitar nyala api itu mulai menunjukkan tanda-tanda distorsi. Suhu nyala api jenis ini tampaknya sangat dekat dengan derajat api surgawi. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan mempelajari kumpulan warna coklat keabu-abuan dalam nyala api. Kejutan melintas di matanya dan dia bergumam dengan minat, inikah yang disebut Flame Creation Skill, silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.